Dahulu kala, pada zaman Tai Kotok di Lebuan, berdasarkan cerita mitologi Dangun, Dewa Hwanin yang tinggal di Kayangan punya anak bernama Hwanung, memiliki ketertarikan dengan bumi dan meminta izin untuk turun ke bumi. Di bumi, ada seekor beruang dan harimau yang berdoa kepada Hwanung agar mereka menjadi manusia. Hwanung akan mengabulkan permintaan mereka dengan syarat tak boleh terkena sinar matahari selama 100 hari dan mereka hanya boleh makan bawang putih saja. Beruang dan harimau setuju, kemudian mereka masuk ke dalam gua. Di sana, mereka bisa bertahan sampai 21 hari, namun harimau mulai bad mood dan meninggalkan gua itu. Sedangkan beruang tetap bertahan selama 100 hari karena kegigihannya untuk menjadi manusia. Sampai pada akhirnya, beruang berhasil berubah menjadi manusia dan memiliki nama Ungnyeong, yang artinya wanita beruang. Ungnyeong kesepian di bumi, lalu Hwanung turun ke bumi dan berubah menjadi manusia lalu menikahi dengan Ungnyeong. Mereka dikaruniai anak yang bernama Dangun dan sehari setelah memakan bawang putih, mereka pun menghilang. Film ini menceritakan tentang beruang Asia kembar dan inilah Ungnami. Berlatar pada tahun 1997, para Institut Teknologi Nasional Pangan dan Kehidupan galau karena sudah 100 hari dua beruang mereka hilang entah kemana. Junaedi sebagai kepala institut sangat sedih karena sudah menganggap dua beruang itu adalah anaknya. Namun, istrinya datang dan marah-marah karena Junaedi lebih mementingkan dua beruang itu. Ia pun langsung mengajak Junaedi untuk ritual malam Jumat agar mereka dikaruniai anak sungguhan. Tiba-tiba, detektor berbunyi pertanda mereka mendapat sinyal dari dua beruang itu yang dikasih nama Ungnam dan langsung mencari keberadaan mereka. Detektor mengarah ke satu goa. Saat Junaedi masuk ke dalam, tiba-tiba istrinya datang mengagetkannya. Bukannya menemukan beruang, mereka malah mendapatkan seorang anak di sana. Mereka langsung mengambil anak itu dan merawatnya. 25 tahun kemudian, seorang tiktokers bernama Malbong mengenalkan Ungnam yang disebut-sebut manusia beruang. Mereka ini adalah best friend forever di dalam kontennya. Ungnam yang grogi itu membuat Malbong kesal dan mereka pun pulang. Ternyata, Ungnam adalah bayi yang didapat Junaedi dan istrinya sewaktu di goa itu. Mereka merawatnya seperti anak sendiri, tapi keanehan umum dia selalu saja makan ikan. Itu membuat Junaedi bosan karena tiap hari lauk yang dia makan cuma ikan terus. Ungnam sendiri dulunya anggota polisi, namun ia dipecat karena tingkahnya aneh. Seperti waktu makan, ia bisa-bisanya tertidur. Ungnam juga menyulap kamarnya seperti hutan. Dan satu lagi, dia doyan makan. Tapi kelebihannya ia punya penciuman yang sangat luar biasa. Itu membuat orang-orang takut berurusan sama dia. Kawan mereka bernama Nara sebagai anggota polisi datang dan mengajak minum-minum. Karena terlalu banyak minum, mereka sampai teler. Besoknya, Nara dipindah tugaskan ke perkampungan karena sudah menendang atasannya. Kemudian, mereka mendapat laporan darurat dari warga dan mereka pun langsung bergegas ke TKP. Ternyata mereka dipanggil untuk mengambil sarang odeng yang ada di rumah warga. Malbong tak mau ketinggalan, ia datang dan merekam semua kejadian. Namun bukannya mengamankan sarang odeng, mereka malah membuat odeng-odeng itu keluar dari sarangnya. Di sisi lain, Ungnam dan si ibu baru pulang belanja. Ia mendengar teman-temannya berada dalam bahaya. Dengan jurus cepat kilat, ia mendatangi mereka dan mengamankan sarang odeng itu. Tak hanya itu, Ungnam juga membantu truk yang selip.
Kemudian para warga mengeluh karena kebun mereka selalu dirusak babi hutan. Malamnya, Ung Nam menceramahi para babi hutan karena sudah merusak kebun warga. 어디 오냐 니들? 저게 먹이 뿌려줄 테니까 내려줘. 그렇지. Memang gak masuk akal, guys. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang mafia kelas kakap yang berkedok jual obat-obatan yang bernama Lee Jung-sik bersama para panayagannya sekaligus tangan kanannya bernama Lee Jong-hak. Kita panggil saja Lee. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa dia mirip Ung Nam. Ternyata pertama kalinya Jung-sik bertemu Lee ketika berburu di hutan. Saat itu, semua anjingnya tunduk kepada Lee kecil, mungkin karena Lee ini mempunyai simak beruang. Nah, jadi Jung-sik menemukan satu dari kedua beruang yang menjadi manusia. Tidak heran kenapa Ung Nam dan Lee ini sama mukanya karena mereka ini kembar. Beberapa tahun berlalu, Lee dilatih menjadi mesin pembunuh dan dia pun menjadi tunduk pada Lee. Jung-sik memerintahkan Lee untuk bertransaksi di Cina. Saat bertransaksi, anak buahnya diserang dan baku hantam pun terjadi. Lee yang memang merupakan siluman beruang mampu dengan mudah menghabisi mereka semua. Akhirnya, Lee mendapatkan uang dan barang haramnya lagi. Di kantor polisi, Detektif Oh mendapat identitas Lee dan menyuruh bawahannya yang bernama Jenny menyebarluaskannya. Di sisi lain, Malbong mencuri uang ibunya dan sudah habis. Ia memohon pada Ung Nam untuk membantunya bermain judi agar bisa mengembalikan uang ibunya. Jelas, Ung Nam tak mau karena ia mantan polisi. Bermain judi adalah perbuatan yang dilarang. Tapi karena Malbong memohon dengan sangat pikarudeten, akhirnya Ung Nam mau membantu dengan sedikit terpaksa. Di tempat judi, mereka tak dapat main karena tak punya modal. Akhirnya, mereka membantu kakek tua dari kerungkadannya. Alhasil, mereka mendapat uang dari si kakek. Namun saat mereka akan mulai bertaruh, para polisi datang mengepung tempat tersebut. Semua orang tiba beranjat, namun sialnya Ung Nam tertangkap. Foto Lee yang sudah disebarluaskan ke semua polisi. Saat melihat foto itu, si polisi terkejut karena ia mengira Ung Nam adalah Lee, karena saking miripnya. Di kantor polisi, Ung Nam mulai diinterogasi, namun dia tetap mengaku bukan Lee. Dari jauh Detektif Oh mendapat kabar kalau yang mereka tangkap adalah Ung Nam, yaitu mantan polisi, bukan Lee yang mereka cari. Melihat data itu, Detektif Oh teringat saat melihat Ung Nam sedang bertugas. Ia terpukau karena Ung Nam dapat dengan detail mengetahui orang-orang yang mengemudi sambil mabuk. Bahkan ia tahu beberapa botol yang sudah mereka minum. Melihat kecerdasan Ung Nam dan kemiripannya dengan Lee, Detektif Oh pun mempunyai ide. Mereka mulai rapat dengan atasan. Detektif Oh mulai menceritakan betapa kejamnya Jung-sik. Ia memproduksi narkoba dan menyebarluaskannya. Bahkan ia sudah merencanakan suatu vaksin mematikan, kemudian memperjualbelikan vaksinnya. Tak lain dan tak bukan, hanya untuk menambah kekayaannya. Mendengar itu, atasannya mau meminta bantuan kepada BIN, Badan Intelijen Negara. Namun Detektif Oh bilang mereka bisa mengatasinya dengan cara menjadikan Ung Nam persis seperti Lee, anak dari Jung-sik, untuk mengambil virus tersebut. 혹시 작전에 투입시킬 건가? 도플갱어 작전을 추진하려 합니다. 아웅남을 이정학으로 둔갑 투입하여. Di sisi lain, Ung Nam mengenang masa-masa awal dia lulus menjadi seorang polisi. Saat pulang, ia mendengar ayahnya berbicara dengan seseorang di handphone dan bilang kalau umur Ung Nam hanya sampai 25 tahun. Mendengar itu, Ung Nam terlihat down dan memutuskan untuk resign dari polisi. Di rumah, si ibu panik karena Ung Nam tak bisa dihubungi. Kemudian datang bawahan Detektif Oh dan menjelaskan kalau Ung Nam sedang melakukan misi rahasia dan tak bisa dihubungi.
Mendengar itu, si ibu senang karena mengira Ungnam kembali menjadi polisi. Scene berpindah ke Lee yang mau ke kantor. Ia melihat sebuah keluarga yang harmonis. Itu membuatnya iri. Sesampainya di kantor, rekannya yang iri dengan kinerja Lee marah-marah, tapi Lee tak memperdulikannya. Kembali ke Ungnam yang dibawa ke tempat pelatihan, tapi di sana bukannya berlatih, ia malah hardore, yaitu dahar modal sare. Itu membuat detektif Oh kesal dan mulai memberi Ungnam pelatihan pertamanya, yaitu menghafal data-data dari Jungsi. Namun, Ungnam paling benci yang namanya hafalan. Detektif Oh yang marah-marah karena dari awal mau dijelaskan apa yang harus dilakukan Ungnam, tapi dia malah tak mau mendengarkan dan langsung siap-siap saja. Alhasil, detektif Oh harus menahan kekesalannya. 뭘 외우는 것만 아니면 나한테 몇 번째야? 설명했어. 작전 설명 제대로 안 했냐? Kemudian, Jenny menunjukkan video Ungnam bersama Malbong. Mereka langsung memanggilnya. Seperti sudah sedarah, Malbong juga langsung siap-siap saja menerima tugas tanpa harus mendengarkan apa yang harus ia lakukan. Kali ini detektif Oh benar-benar marah karena mereka berdua 11-12. 네, 할게요. 뭐래? Akhirnya, Ungnam dan Malbong bertemu kembali. Ungnam mengeluh karena diberi hafalan, tapi Malbong langsung mengingatkan kalau Ungnam punya keistimewaan. Detektif Oh mulai mengetes hafalannya. Dengan lancar, Ungnam menjelaskan detail siapa Lee dan siapa Jungsi. Tanpa disadari detektif Oh, ternyata Ungnam melihat catatan yang ada di tangan Malbong. Di sisi lain, Lee menemui ayahnya Jungsik. Di situ Jungsik menceritakan bahwa dulu ia sangat penasaran dari mana Lee berasal. Sehingga ia menceritahunya di Institut Teknologi Nasional Pangan dan Kehidupan. Namun, di sana ia menemukan hal yang lebih berharga, yaitu data pengembangan pengobatan untuk nekrosis yang disebabkan oleh virus yang tadi kenal. Itu dapat menambah kekayaannya jika virusnya ditemukan. Maka dari itu, Jungsik menyuruh Lee mencari data virus tersebut di rumah Junaedi karena Junaedi memegang semua data itu. Sesampainya di rumah, Junaedi memergoki Lee, namun istrinya datang dan langsung memarahi Lee karena pulang tak bilang-bilang. Di situ istrinya masih menganggap Lee adalah Ungnam sehingga memperlakukan seperti anaknya sendiri. Namun berbeda dengan Junaedi yang hanya diam saja karena ia merasa sedikit aneh dengan anaknya. Tanpa sepatah kata pun, Lee meninggalkan mereka. 사포지 그냥 사포. 밥이나 먹고 가지. Berpindah ke Ungnam yang masuk ke pelatihan kedua, yaitu latihan fisik. Mereka mendatangkan master kungfu yang handal, namun sedikit aneh. Latihan itu membuat tangan Ungnam terbakar. 이런 훈련이 맞아? Akhirnya, mereka mendatangkan Nara untuk melatih Ungnam. Namun sebelum latihan fisik, mereka harus menyesuaikan gaya Ungnam dengan gaya Lee. Mulai dari cara berpakaian, tutur kata, dan kebiasaan. Namun yang jadi masalah adalah data informasi tentang Lee hanya dapat dari sebuah KTP. Itu membuat mereka kesulitan mengetahui tentang Lee. Rekannya kemudian mendatangkan seorang ahli style untuk mengajari Ungnam gaya seorang gangster. Pria itu mengajarkan cara berjalan seorang preman yang kakinya pincang, leher dan tangan digoyang-goyang. Pokoknya pelontong lah. Kemudian ia mengatakan seorang preman harus jago mengumpat atau memaki-maki. Pria itu menyuruh Ungnam mencoba memaki, tapi dia tidak bisa. Saat Jenny menunjukkan skillnya sebagai preman, pria itu malah ketakutan dan pergi. 알아 씨발 개새끼야. 뭐야 씨발. 연락할게요. Kemudian, mereka memanggil anak buah Lee yang sedang dipenjara untuk melihat gaya yang baru diajarkan kepada Ungnam. Awalnya pria itu kaget melihat Ungnam, namun saat melihat gayanya, pria itu bertanya, orang goblok dari mana Ungnam ini? Jenny mendapat lokasi Lee dan mereka langsung ke sana. Sedangkan Lee dijegat oleh rekannya yang iri dengan kerjanya. Di situ Lee dikeroyok habis-habisan, namun baginya mereka semua tak ada apa-apanya.
Pada akhirnya, rekannya itu mati di tangan Lee. Di waktu yang bersamaan, Detektif Oh beserta anak buahnya datang menangkap Lee. Karena Lee sangat kebal, akhirnya dengan 5 tembakan listrik baru bisa menjatuhkannya. Bawahan Detektif Oh yang penasaran kenapa 5 kali tembakan baru Lee jatuh, kemudian ia mencobanya. 5발 맞고 움직이는 게 가능한 건가? 그 정도면 다 버티나? Bodor. Lee dirawat selama 6 minggu dan 6 minggu juga waktu mereka untuk melatih Ung-nam. Jung-sik mengirim lokasinya ke ponsel Lee. Disitulah Ung-nam menyamar menjadi Lee untuk mengambil virus tersebut. Akhirnya Ung-nam berhasil meniru Lee dan operasi pengambilan virus pun dimulai. Di bandara semua sudah siap di posisi masing-masing. Detektif Oh memberi aba-aba jika mobil Jung-sik sudah terlihat. Barulah Ung-nam keluar menghampirinya. Namun Detektif Oh dapat kabar kalau Lee sadar kemudian melarikan diri. Detektif Oh melapor ke atasannya, namun atasannya menyuruh operasi itu tetap harus dilanjutkan meskipun Ung-nam harus menjadi korban. Jung-sik yang terlihat sudah sampai, namun anak buahnya merasa ada mata-mata yang mengintai mereka. Alhasil, Jung-sik pun tak jadi terbang dan memutuskan kembali. Akhirnya Detektif Oh beserta polisi lain mengejar Jung-sik. Dalam pengejaran, Ung-nam terlalu santai membawa mobil. Itu membuat Nara kesal dan gantian Nara yang menyetir. Alhasil, mereka kehilangan jejak Jung-sik. Terlihat sebuah drone mengikuti mobil Jung-sik. Ternyata itu adalah Malbong yang sedang live pengejaran Jung-sik. Namun drone-nya hilang kendali karena jarak yang jauh. Untungnya seorang fans Malbong menawari tumpangan. Itu membuat Malbong dapat melanjutkan live dan mengikuti kemana arah Jung-sik. Begitu juga dengan Detektif Oh beserta polisi lainnya dapat tahu kemana Jung-sik dan mengejarnya. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan. Malbong ketakutan karena dia tak punya kawan. Tiba-tiba Ung-nam datang bertingkah seperti Lee. Itu membuat Malbong sempat ciut. Malbong kembali menyiarkan live-nya, sedangkan Nara menenangkan Ung-nam yang tampak grogi. Di rumah, Junaedi mulai khawatir dengan Ung-nam. Istrinya buka handphone dan melihat live-nya Malbong. Mereka pun langsung bergegas ke lokasi. Ung-nam mulai masuk dan menemui Jung-sik. Namun Jung-sik sedikit curiga kepada Ung-nam. Karena pertama, kenapa Ung-nam bisa tahu lokasi mereka padahal Jung-sik sudah merubah rutenya. Lalu Jung-sik mengetes Ung-nam dengan ciri khas yang hanya diketahui Jung-sik dan Lee. Karena tak tahu, akhirnya Jung-sik menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Ung-nam. Dengan cerdik Nara mematikan lampu. Dengan kekuatan penciuman Ung-nam, ia bisa melawan semua anak buah itu. Namun sayang Jung-sik melarikan diri. Saat mau ngejar, Lee menghalangi Ung-nam. Dari atas menara, Malbong terus merekam semua kejadian. Junaedi dan istrinya yang sudah ada di pelabuhan bertanya di mana keberadaan Malbong. Dengan cerdik, Malbong menembakkan kembang api ke atas sehingga ibu Ung-nam dan para polisi tahu keberadaan Malbong. Seluruh polisi datang mengepung Jung-sik, namun ia memegang bom. Ung-nam melarang mereka untuk mendekat, sedangkan Jung-sik pergi ke kapal. Saat Lee mau menghabisi Ung-nam, Junaedi kemudian memanggilnya dengan sebutan nama kecilnya saat menjadi beruang, yaitu Ung-bok. Mendengar sebutan itu, Lee terdiam, kemudian Ung-nam gantian menghajarnya. Mau
bom mulai diaktifkan, Lee teringat kasih sayang orang tua Ung-nam saat dia di rumah mereka. Waktu bom yang sedikit lagi, namun tak ada yang bisa menghentikannya. Ung-nam mengambil bom itu dan sebelum terjun ke laut, ia sedikit menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ung-nam bilang ia sangat berterima kasih karena sudah berada di keluarga yang harmonis dan sangat menyenangkan. Mungkin ini balas budi terakhir dia untuk kedua orang tuanya karena umurnya sudah mencapai 25 tahun, bertanda bahwa dia akan segera mati. 엄마 아빠 죽을 날도 얼마 안 남았는데 엄마 아빠 사랑해요. Kemudian Ung-nam melompat ke laut, namun Lee juga ikut melompat. Dan saat mereka tatap-tatapan, kenangan saat mereka menjadi beruang teringat kembali. Alhasil, Lee bersedia menggantikan posisi Ung-nam membawa bom tersebut. Seluruh berita menyiarkan bahwa Jung-sik sudah tertangkap dan semua pabrik pembuatan barang haramnya sudah dihancurkan. Di rumah, seluruh rekan-rekan Ung-nam datang dan masak-masak menyambut Ung-nam yang sudah menjadi polisi. Saat Ung-nam datang, mereka bersorak gembira. Di akhir film, dijelaskan bahwa Ung-nam salah paham atas ucapan Junaedi di telepon. Dalam pembahasan di telepon itu, ternyata umur 25 tahun itu, Ung-nam sudah menjadi manusia normal seutuhnya. Bisa menikah, punya anak, dan lain sebagainya, bukan batas hidup Ung-nam. Di rumah sakit, ternyata Lee selamat dari bom itu. Dan akhirnya, Lee, Ung-nam, Junaedi, dan istrinya berkumpul bersama dan menjadi keluarga baru. Di akhir film, terlihat seekor babi memakan bawang, kemudian berubah menjadi manusia dan mau menghajar Ung-nam. Nah, bakal ada nih guys kelanjutan film ini, berjudul Siluman Bagong. Dan film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.